mustahil tidak berkonsultasi dengan ayahandanya. Soal bahwa ada penolakan dari Pak Jokowi itu political gimmick saja. Tetapi kita tahu persis pembicaraan di ruang keluarga, kita pun juga sama. Bahkan sekedar memutuskan masuk kuliah kemana saja kan orang tua masih terlibat. Apalagi ini menjadi calon wakil presiden. Jadi mustahil tidak terlibat. Hai sobat, senang berjumpa lagi dengan Anda. Kita berjumpa di Markipot. Kali ini saya hadirkan salah seorang politisi senior. Sudah malang melintang di percaturan politik nasional dan pada Pilpres 2019 dia pernah dijagokan menjadi salah satu bakal calon wakil Presiden Jokowi. Kini dia juga sering kita lihat tampil memberikan pandangan-pandangan politiknya, dan kali ini kita akan bicara soal peta Capres-Cawapres. Beberapa hari lalu, dua calon sudah mendaftar, Pak Anies, Caimin, Pak Ganjar, Pak Mahfud MD, tinggal Pak Prabowo Subianto yang belum mendaftar. Apakah karena masih menunggu Pak Jokowi yang masih di luar negeri? Mari kita ajak Pak Mas Romi untuk berbincang-bincang. Mas Romi, terima kasih atas waktunya. Kembali kasih. Lama ini kita tak bersua lama, ya? Tak bersua nih. 2019 kan calon wakil presiden tuh. Iya, bakal. Bakal ya. Dramanya luar biasa ya. Tapi kali ini kayak kurang drama nih. Kurang drama karena memang saya kira publik sudah disuguhi semakin banyak transparansi oleh partai-partai koalisi ya. Karena kita setelah era media sosial hari ini yang begitu masif adalah anak kandung transparansi. Jadi pertemuan siapapun bisa difoto oleh siapapun, di dalam bisa membocorkan tanpa kendali, begitu kan? Termasuk misalnya ketika kemarin Pak Mahfud dipilih oleh Bu Mega, fotonya yang sedang berjalan setelah diterima Ibu Mega dibocorkan sendiri oleh salah seorang pengurus DPP PDI Perjuangan, padahal anggota koalisi diminta untuk jangan ngomong dulu, besok biar Ibu yang ngumumkan. Nah itu jadi memang susah. Jadi hari ini sebenarnya seseorang yang menjadi politisi di tingkat nasional apalagi ya, itu mau tidak mau akhirnya tidak ada rahasia, hanya soal waktu saja. Kalau di PDP kan tidak ada drama ya? Tidak ada. Tapi kan di Gerindra masih, Koalisi Indonesia Maju masih ada drama nih. Karena Pak Prabowo masih pusing nih siapa yang dipilih. Pertama karena Pak Prabowo tidak memegang golden ticket. Di PDIP mereka memegang golden ticket karena mereka bisa memberangkatkan sendiri capres. Sehingga kalaupun PDIP dibandingkan dengan P3 plus Perindo plus Hanura, itu PDIP 21%, kami ini bertiga ini 8%. Jadi menjadi sangat dominan dan mereka bisa berangkat sendiri, maka tidak terlalu banyak drama. Tetapi di sana Pak Prabowo tidak bisa berangkat sendiri, sehingga memang harus menimbang betul jangan sampai koalisinya pecah. Karena kalau tinggal sendiri ya nggak berangkat beneran. Bahkan bisa jadi ada konstelasi politik baru. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu persis posisi Pak Prabowo yang membutuhkan bakal calon wakil presiden, di mana partai-partai lain, apalagi misalnya Golkar, yang di situ kursinya paling besar, bahkan dibanding Gerindra, dia dalam tanda petik bisa meminta hak untuk menjadi calon wakil presiden. Kalaupun kemudian mengatakan kalau bukan ketua umum kami balik kanan misalnya, itu bisa saja terjadi. Meskipun pilihan Golkar tidak banyak kecuali mengajak salah satu partai lain di situ untuk membuat poros sendiri. Misalnya meme yang sudah beredar, Golkar, Partai Demokrat menjadi Erlangga AHY. Toh Caimin saja berani yang partainya 58 kursi, masa Golkar yang 86 kursi nggak berani? Dan kemudian kalau berbicara elektabilitas, Caimin sama Pak Erlangga kan so-so saja, kurang lebih saja. Jadi kemungkinan bisa 4 pasang ya? Teoritis bisa 4 pasang. Dengan catatan Pak Erlangga berani nih, karena beliau kan masih tersandera oleh kasus. Iya, dengan catatan Pak Erlangga berani. Karena itu memang betul-betul persoalan yang masih saya kira membebani ya Pak Erlangga. Kita tidak bisa menakar keberanian seseorang sampai dia mengambil keputusan. Pak Prabowo sepertinya harus menunggu Pak Jokowi nih.
Karena memang nama terakhir yang santer adalah putra presiden, Mas Gibran. Sehingga memang mau tidak mau Mas Gibran ini meskipun secara usia sudah sangat dewasa dan seorang wali kota, tetapi langkah politik di tingkat nasionalnya mustahil tidak berkonsultasi dengan ayahandanya. Soal bahwa ada penolakan dari Pak Jokowi itu political gimmick saja. Tetapi kita tahu persis pembicaraan di ruang keluarga, kita pun juga sama. Bahkan sekedar memutuskan masuk kuliah kemana saja kan orang tua masih terlibat. Apalagi ini menjadi calon wakil presiden. Jadi mustahil tidak terlibat. Mas Romi melihat bahwa ketergantungan Pak Prabowo kepada Pak Jokowi ini budaya politik yang baik apa? Apalagi kan ngambil kader dari partai lain. Ini bukan soal budaya, ini soal strategi yang diyakini oleh Pak Prabowo. Saya masih ingat ketika Ketua Umum P3 diteruskan oleh pengganti saya, Pak Suharto Mono Arfa yang sekarang Menteri Bappenas, di satu pembicaraan karena selama di P3 kan pembicaraan biasa ya, kita kan konsultasi, ngobrol ringan-ringan ini kan juga dengan ketua-ketua umum sebelumnya. Begitupun waktu itu dengan saya di awal tahun 2022. Beliau masih ingat saya tanya, Pak, katanya Bapak habis ketemu Pak Prabowo. Oh iya, bagaimana? Pak Prabowo maju lagi nggak? Waktu itu belum ada keputusan Partai Gerindra untuk mengusung lagi Pak Prabowo. Beliau katanya mau maju kalau dapat endorsement 2 orang. Pertama Pak Jokowi, 2 Ibu Mega. Nah sekarang Ibu Mega jelas-jelas sudah mendaftarkan Mas Ganjar, sehingga tinggal Pak Jokowi. Nah ketika kemudian nama Pak Erik itu disodorkan oleh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, serta koalisinya, karena Pak Erik kan membawa Partai Amanat Nasional. Ternyata di unsur-unsur di sekeliling Pak Prabowo, saya mendapat informasi banyak penolakan. Dan yang kedua, saya yakin ketika Pak Jokowi hari ini masih incumbent, maka Pak Prabowo yang mengatakan tadi hanya bisa berangkat kalau dapat endorsement 2 orang, beliau akan menjadi lebih yakin kalau dukungan Jokowi itu kepada Pak Prabowo bila putra presiden yang duduk menjadi calon wakil presidennya. Dan ini terbukti karena Mas Gibran sendiri menyatakan sudah pernah beberapa kali dilamar Pak Prabowo. Dalam informasi yang saya terima dari orang yang menerima informasi langsung dari presiden ya. Tentu salah satu kader kita yang juga menjadi menteri hari ini menyampaikan bahkan sudah 7 kali melamar dan ditolak, tetapi tidak surut. Jadi ini menunjukkan bahwa dalam tanda petik hitungan Pak Prabowo, dukungan Pak Jokowi itu hanya manifest bila putra presiden yang duduk sebagai calon wakil presiden. Mengapa? Ini sangat bisa dipahami dan mudah sekali. Bung Claudius, kita tahu persis bahwa lebih dari separuh jabatan kepala daerah, baik kabupaten maupun provinsi maupun kota di Indonesia, itu sudah berakhir. Yang merupakan kepala daerah hasil pilkada. Dan hari ini digantikan oleh pejabat kepala daerah. Pejabat kepala daerah ini di-SK-kan oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Kalau dia penjabat untuk tingkat provinsi oleh Presiden, kalau dia penjabat tingkat kabupaten kota oleh Menteri Dalam Negeri. Dan mereka bisa diganti setiap saat. Meskipun mereka itu ASN yang semestinya netral, tetapi kita tahu persis bahwa praktek patron klien di Indonesia dalam semua jabatan itu ada. Sehingga kalau kemudian mereka diminta tegak lurus kepada presiden, nggak usah dikomando pun ketika lihat, oh ini putra presiden yang memberikan SK mereka, bisa dibaca dukungan itu ke arah mana. Ini saya kira yang sangat dihitung. Ini partai Jokowi ini besar sekali loh, 271 provinsi dan kabupaten kota dari 514 plus 34 provinsi, artinya separuh. Ini bukan jumlah yang kecil. Kemudian yang kedua, presiden apapun masih merupakan panglima tertinggi di angkatan darat, laut, dan udara. Begitupun polisi. Sehingga memang kita harus menghitung pertimbangan Pak Prabowo yang sudah 2 kali dikalahkan oleh Pak Jokowi, apalagi yang 2014 beliau yang di situ karena P3 waktu itu mengusung Pak Prabowo kan merasakan betul bahwa ketika beliau maju dan Pak SBY waktu itu betul-betul stay neutral. Beliau betul-betul netral dalam arti yang sesungguhnya.
sampai seluruh aparat pun dikomando untuk tidak ikut-ikut menjadi wasit yang adil, begitu. Itu terasa betul dan kalah itu oleh Pak Jokowi yang dari luar, begitu. Sehingga beliau merasakan betul ketika aparat itu netral memang memberatkan. Karena itu asumsi beliau hari ini adalah aparat bisa dibuat tidak netral, begitu. Meskipun aturannya netral, tetapi kita tahu persis bahwa mengontrol netralitas aparat itu sangat sulit. Ini sudah diperhitungkan oleh PDI Perjuangan dan kawan-kawan nggak? Termasuk P3, kemungkinan kalau nanti Pak Jokowi jadi mengendorse Prabowo Gibran. Saya yakin Pak Jokowi tidak akan mengendorse Prabowo secara terbuka ya. Terbuka. Tapi orang kan bisa menebak, gampang sekali ditebak. Betul, kan beliau bisa mengirimkan tanda-tanda kehadiran beliau. Salah satunya ya Mas Kaisang yang sekarang ketua umum salah satu partai politik ya. Ketika Mas Kaisang ada di mana, kan kemarin juga Mas Bobi juga ketika diwawancara sebagai menantu presiden dan wali kota Medan, beliau sudah menyatakan saya harus dukung kakak saya dong, kalau enggak saya nggak bisa pulang ke Solo. Begitu. Jadi ini kan hal yang secara alamiah wajar, tetapi menjadi persoalan norma di partai di mana menantu dan anak presiden ini berada, dan juga partainya Presiden Jokowi, yaitu PDI Perjuangan. Kita sudah menghitung secara seksama, dan seperti yang disampaikan Mas Ganjar kemarin setelah beliau didaftarkan, sampai dengan Pak Jokowi menyebutkan secara lisan dukungan terbukanya kemana, Mas Ganjar masih mengasumsikan Pak Jokowi bersama dengan Mas Ganjar. Kalau tiba-tiba besok ya, hari Sabtu dideklarasi Prabowo Gibran, itu kan secara implisit terinfo 99% sudah begitu secara, ya. Kita sudah dengar bocoran ya. Berarti kan implisit bisa dibaca Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo Gibran, walaupun tidak eksplisit beliau sampaikan. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara logika genetik, tidak masuk akal Pak Jokowi tidak mendukung Gibran. Inilah saya kira kita berhadapan dengan petarung demokrasi yang paling tangguh di era reformasi yang bernama Joko Widodo. Jadi saya selalu mengatakan, Bung Claudius, di dalam demokrasi itu ada 4 komponen. Satu itu namanya pejuang demokrasi, mereka-mereka yang berjuang untuk tegaknya nilai-nilai demokrasi. Yang kedua petarung demokrasi, karena demokrasi itu memiliki prosedur. Nah, mereka bertarung untuk mengatasi prosedur gitu. Jadi ini salah satunya Pak Jokowi. Prosedurnya begini, MK-nya harus meloloskan. Ya, ditempuh upaya itu. Yang ketiga itu adalah penikmat demokrasi, dan yang keempat adalah pengrajin. Seperti Bung Claudius ini pengrajin jadi ya, membuat demokrasi menjadi berwarna. Tapi begitu. Kalau yang kedua ya, yang petarung yang tadi, kalau kita lihat dalam konteks MK, apakah itu bisa disebut mempraktekkan praktek politik Machiavellisme? Secara Machiavellis itu kan menghalalkan segala cara. Problemnya cara yang dilakukan untuk mengambil keputusan di MK ini kan tidak terlihat segala caranya itu, kecuali bahwa putusan MK memang pintunya kan diberikan. Menggunakan gugatan, diputuskan secara konstitusional. Saya ingin meminjam apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud dalam wawancara salah satu kanal. Beliau menyampaikan bahwa tegas bahwa putusan MK itu cacat hukum. Ya, 2 yang saya lihat membuat dia cacat. Pertama, secara prosedur, etikanya tentu ada satu kaidah nemo iudex causa sua. Jadi tidak boleh seseorang itu mengadili perkara yang dia punya konflik of interest. Bayangkan ketika dalam salah satu kanal saya menyampaikan, ada komentar yang menuliskan ini partai sang adik mengajukan untuk kepentingan sang kakak kepada sang paman untuk menggantikan sang ayah. Jadi ini orang bisa menyoal secara seksama, dan kenyataannya begitu. Karena memang di dalam putusan permohonan Sakit Biru itu nama Gibran kan memang menjadi sebab dia memenuhi legal standing. Karena dia adalah pengagum Gibran, warga Solo pengagum Gibran sebagai mahasiswa di UNS.
Tetapi kemudian pamannya ikut memutuskan. Padahal dalam 3 bacaan putusan yang dilakukan sebelum makan siang, pamannya nggak ikut mengambil keputusan. Iya kan? Dan apalagi etika itu diungkapkan secara nyata adalah dalam tanda petik di luar nalar, sekelebat, dengan bahasa yang sangat jelas dalam dissenting opinionnya Profesor Saldi Isra, salah satu hakim MK. Jadi ini cacat pertama, yaitu cacat etika dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, bahkan bukan hanya sekedar etik saya kira, meskipun hari ini memang pelaporannya ke Dewan Etik, tetapi memang betul-betul melanggar seluruh asas hukum yang tadi saya sebutkan. Yang kedua adalah cacat konten atau putusan. Bagaimana sebuah putusan dari 9 hakim, 4 dissenting, 2 concurring. Yang 2 concurring ini kan hanya mengatakan bahwa dia bisa diangkat jadi calon presiden dan wakil presiden meskipun usianya belum di bawah belum di atas 40 tahun sepanjang dia sudah pernah menjadi gubernur. Lah Gibran harusnya nggak masuk dong dalam keputusan ini. Artinya harusnya concurring ini dimasukkan ke dalam dissenting. Berarti putusannya seharusnya itu menolak, bukan menerima, tapi kenyataannya dibuat menerima. Jadi antara pertimbangan hukum dengan amar putusan ini nggak nyambung. Nah ini Mas Romi, justru hal-hal seperti ini yang ditangkap ada intervensi terhadap hukum di sini, dan kalau kita lihat di bawah ya banyak tanggapan tuh banyak yang mempersoalkan, termasuk mereka yang pendukung setia Jokowi. Dan dikhawatirkan ini akan mengalihkan suara dukungan Pak Jokowi dan akan pindah ke Pak Anies atau Pak Ganjar, Pak Mahfud. Nah, bagaimana Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini mengkapitalisasi kemungkinan rasa tidak suka kepada Jokowi dalam bentuk peningkatan elektoral? Tidak perlu kita kapitalisasi. Masyarakat kan sekarang bisa menilai secara terbuka. Mereka bisa berkomentar, mereka bisa menghakimi nanti pada saat pemilu. Yang jelas bahwa ini putusan cacat hukum. Tetapi di dalam Undang-Undang Dasar juga ditegaskan bahwa putusan MK, apapun itu, suka atau tidak suka, adalah final dan mengikat, maka dia harus dijalankan. Sehingga memang kita menjalankan putusan yang tidak kita sukai, karena konstruksi Undang-Undang Dasar kita begitu. Nah, karenanya kalau masyarakat memang tidak menyukai ini, secara hukum bisa melakukan gugatan terhadap PKPU yang nanti dibuat berubah menyesuaikan dengan norma MK ini ke Mahkamah Agung. Itu satu. Sehingga bisa jadi kalau misalnya Prabowo Gibran ini berjalan menjadi seorang calon presiden dan wakil presiden, sampai beberapa bulan ke depan ada yang menyoal ini di MA dan bisa juga diputus kemudian pencalonannya didiskualifikasi. Itu satu. Yang kedua, ya hukumlah mereka di dalam pemberian suara tanggal 14 Februari itu kalau memang Anda tidak suka begitu. Ini kalau misalkan jadi ya Prabowo Gibran, bagaimana Ganjar Mahfud ini bisa mempersiapkan diri untuk bertarung, karena seperti tadi Mas Romi sampaikan, dengan keuntungan akses sumber daya yang kuat dari seorang presiden, ini kan tantangan yang berat nih. Pertama, seluruh masyarakat harus mengawasi tidak ada abuse of power. Apakah itu kepolisian, apakah itu TNI, apakah itu para penjabat kepala daerah yang tadi saya sebutkan, dan kotak pengaduan yang disiapkan oleh pasangan Ganjar Mahfud ini nantinya akan menampung itu semua. Karena hari ini sudah era media sosial, kita menggalakkan citizen intelligence. Ya, kalau ada citizen journalism, ya ini citizen intelligence. Jadi silahkan masyarakat itu mendokumentasikan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Katakanlah misalnya, mohon maaf, ada oknum aparat yang memasang billboard, ada yang meminta dukungan tertentu. Nah, itu bisa langsung dilaporkan. Yang kedua, sebenarnya yang lebih menarik, Bung Claudius, adalah saya mengimajinasikan ini, Pak Jokowi itu di dalam perjalanan karir politiknya kan tidak pernah kalah. Mulai dari wali kota 2 kali, gubernur, kemudian presiden 2 kali. Sepertinya saya menangkap, ya, karena Pak Jokowi ini juga cukup saya pahami karakter politiknya, sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Jadi ini Jokowi versus Jokowi. Jokowi yang putranya ada di di Pak Prabowo bertarung dengan Jokowi yang partainya mengusulkan Ganjar. Jadi karena sudah kehabisan
pasangan lawan atau kehabisan lawan yang bisa mengalahkan, beliau bertarung dengan dirinya sendiri. Jadi seperti bermain catur, di sini main, kemudian pindah lagi sebelah sana main lagi, gitu. Jadi bertarung sendiri. Berarti artinya beliau ingin menang dong? Kalau siapapun yang menang, beliau mengalir saja. Karena ada hal-hal yang menarik kalau kita lihat di antara para pendukung Pak Jokowi, apakah itu buzzer, apakah itu sosial media aktivis dan lain sebagainya, itu kalau kita lihat mayoritas memang mendukung Mas Ganjar, dan survei juga membaca seperti itu, karena memang mayoritas pendukung Jokowi mayoritas lari ke Mas Ganjar, itu tidak terbantahkan ya di semua survei. Sehingga memang Pak Jokowi mungkin mencoba melihat ceruk yang baru, satu. Yang kedua, saya mendapat informasi memang kalau nanti Prabowo menang, daripada tidak ada orang yang memberi apa atau menjadi kendali, lebih baik ada yang mengendali. Karena kita tahu persis bahwa Pak Prabowo di masa-masa lalu kan rekornya cukup ups and down ya di dalam emosinya. Meskipun belakangan sudah relatif semakin terkendali begitu. Nah, percayanya hanya kepada putranya Pak Jokowi. Kenyataannya kan begitu. Sehingga kemudian itu akan diambil. Ini saya kira kalau dari sisi kaidah, kalaupun tidak semuanya tidak bisa diterima semuanya, jangan ditolak semuanya. Artinya kalau tidak bisa menerima Pak Prabowo, jangan pula wapresnya itu juga orang dia, kira-kira begitu. Mas Robi, ini penting. Gitu. Ini bagaimana Pak Ganjar, Pak Mahfud ini bisa meningkatkan performance dirinya sehingga bisa bersaing dan menang atas Prabowo Gibran nih. Apa titik kuat yang harus ditonjolkan? Titik kuat yang harus ditonjolkan pertama, lagi-lagi saya ingin mengutip Pak Mahfud yang mengatakan bahwa Prof ketika ditanya dalam salah satu kanal, Prof kan sempat muncul juga sebagai bakal calon wakilnya Pak Prabowo. Kenapa kemudian memilih Pak Ganjar? Padahal Pak Prabowo kan belum menentukan siapa cawapresnya. Pak Mahfud menyampaikan dengan sederhana bahwa sepertinya saya bukan tipikal orang yang dikehendaki oleh Pak Prabowo dan orang-orang di sekelilingnya begitu. Artinya saya ingin mengatakan bahwa Prof Mahfud, Pak Ganjar ini mewakili politisi bersih. Saya atau kita semua bisa saja kotor sebagai rakyat, tetapi kita selalu menginginkan pemimpin yang bersih. Amerika yang sebegitu rupa, mohon maaf, kehidupan seks bebasnya juga, tetapi ketika presidennya waktu itu Bill Clinton memiliki skandal, juga mendorong untuk presidennya di-impeach begitu. Jadi rakyat boleh kotor, tetapi pemimpin itu harus tetap bersih begitu. Nah, Ganjar Mahfud adalah lambang itu, dan ini penting karena kita menghadapi bonus demografi sampai tahun 2038 yang memerlukan kepastian hukum. Dan Pak Mahfud sebagai pendekar hukum yang konsisten, kita juga melihat keluarga beliau tidak ada satupun yang dalam tanda petik cawe-cawe atau memasuki sektor publik. Dan bahkan di beberapa kampus tidak dikenal bahwa itu anaknya Prof Mahfud MD. Mas Ganjar juga meskipun keluarganya semuanya terekspos juga tidak ada yang masuk ke sektor publik, dan ini menunjukkan bahwa dua-duanya ingat bahwa Mas Ganjar selama 10 tahun ketika didampingi oleh kader P3 Gus Yassin memiliki tagline mboten korupsi, mboten ngapusi, tidak korupsi, tidak menipu begitu, dan itu konsisten. Dua-dua ini adalah figur yang sangat bersih yang kita bisa perhadapkan dengan calon-calon presiden dan wakil presiden yang lain. Itu titik kuat ya? Mungkin titik kuat dari aspek rekam jejak kerja gimana? Yang kedua, kita tahu persis bahwa Pak Mahfud itu figur langka. Karena beliau sudah berada, seperti statement saya di beberapa media sebelum deklarasi, calon wakil presiden Mas Ganjar adalah seseorang yang pernah duduk di 3 cabang trias politika. Beliau pernah di eksekutif, pernah di yudikatif, pernah di legislatif. 23 tahun tanpa henti. Jadi memang kita tahu persis beliau ini sudah mewakili semua cabang kekuasaan. Sehingga itu memberikan cakrawala berpikir yang lebih luas untuk mendampingi Mas Ganjar. Yang ketiga, kita juga tahu persis bahwa di samping memiliki
politik kepartaian yang sangat kuat, Mas Ganjar itu. Tetapi beliau ketika di DPR itu juga tidak hanya sekedar berada di komisi yang berlatar belakang hukum, di Komisi 3. Tapi juga di Komisi 4 misalnya pertanian, dan wawasannya sebagai kepala daerah selama 2 periode yang mampu mengangkat Jawa Tengah sebagai tujuan investasi dengan jumlah investasi tertinggi di Indonesia, itu menunjukkan bahwa beliau memang berhasil. Bahwa kemudian di daerah masih ada beberapa 1-2 kabupaten yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi karena memang modal dasarnya memang sangat miskin begitu. Jadi tak masalah Prabowo Gibran, Anies Caimin bisa yakin menang dalam 1 putaran? Kami bekerja untuk 1 putaran. Kemenangan di tangan Tuhan, tetapi wajib manusia berusaha. Ya. Mas Romi, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya. Sobat, terima kasih. Sampai jumpa.